Sardenia Talam Banua NIM 21120169 dari kelompok 1 Silviculture U3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan dengan penyulaman. Penyulaman merupakan kegiatan mengganti tanaman yang sudah mati, rusak ataupun tidak sehat dengan menggunakan bibit yang baru. Penyulaman ini biasanya dilakukan 1-3 bulan setelah melakukan penanaman. Nah, adapun penyebab bibit ini mengalami kerusakan yaitu karena tenaga kerja yang kurang terampil pada saat penanaman. Kemudian faktor lainnya, tanaman tidak menyatu dengan bedengan tanah sehingga menyebabkan tanaman mati, dan faktor lainnya seperti terserang ulat tanah, gangsir, dan juga terserang hama dan penyakit. Kemudian tanaman yang sudah mati, bibit yang sudah mati ini harus segera diganti dengan yang baru supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang lainnya. Nah, untuk itu penyulaman ini sangat penting untuk mempertahankan jumlah tanaman dalam luasan tertentu. Salah satu pemotongan batang pada tanaman yang memiliki batang yang ganda. Singling dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan atau untuk menghindari pertumbuhan batang lebih dari satu pada setiap pohon. Lalu batang yang ditinggalkan adalah batang yang memiliki diameter yang bagus, yang besar, sehat, dan juga lurus. Batang yang tidak terpilih atau yang dipotong itu memotongnya menggunakan gergaji. Kegiatan singling ini dilakukan pada tanaman yang berumur 6-9 bulan, sekitar 1,5 atau 2,5 meter. Penjarangan adalah kegiatan menebang pohon secara selektif. Selektif artinya menebang pohon atau tanaman yang kerdil, tidak sehat, dan yang terserang hama penyakit, sehingga hanya tanaman atau pohon yang sehat yang dibiarkan tumbuh secara leluasa. Tujuan dari penjarangan adalah untuk membiarkan cabang atau ranting pohon yang sehat untuk memperoleh intensitas sinar matahari yang cukup. Perkenalkan, nama saya Yosefa Kostalika Syahan dengan NIM 2112011232. Saya berasal dari kelas HU3C. Di sini saya akan melakukan pemeliharaan, yaitu perlindungan hama dan penyakit. Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, terutama terhadap manusia dan hewan.
Apabila tumbuhan tersebut mengalami gangguan terhadap pertumbuhannya, sehingga terjadi penghambatan terhadap pertumbuhannya yang menyebabkan kerusakan dan kematian, maka semua bentuk kehidupan di bumi juga akan terganggu. Gangguan hama dan penyakit pada tumbuhan dapat dialami oleh berbagai sistem organ pada tumbuhan. Organisme pengganggu pada tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama hama, contohnya seperti tikus, ulat, walang sangit, dan wereng. Dan yang kedua mikroorganisme patogenik, contohnya seperti virus, bakteri, dan jamur. Dan yang ketiga itu ada gulma, contohnya seperti gulma daun lebar, dan yang lain-lain. Cara mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tumbuhan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pengendalian mekanisme, yang kedua, pengendalian biologis, dan yang ketiga, pengendalian kimia. Sekian dan terima kasih. Pengertian perlindungan kebakaran. Perlindungan kebakaran merupakan bagian integral dari perlindungan kebakaran. AVP atau perlindungan kebakaran ditandai dengan item atau sistem yang memerlukan sejumlah gerakan dan respon untuk bekerja bertentangan dengan proteksi kebakaran pasif. Akibat dari adanya kebakaran hutan ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat besar yang terdiri dari kerugian ekonomi serta timbulnya masalah sosial budaya. Faktor dari terjadinya kebakaran ini dan lain ini adalah dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor yang alam maupun faktor manusia. Faktor alami yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi iklim yang ekstrim, seperti musim kemarau yang berkepanjangan dan adanya fenomena El Nino. Faktanya, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia lebih karena pengaruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Cara pencegahan kebakaran hutan sendiri, untuk pencegahan sendiri hanya bisa dilakukan kepada faktor dari perbuatan manusia dengan menertibkan undang-undang yang keras, sehingga diharapkan masyarakat tidak berani untuk melakukan pembakaran hutan dengan tujuan apapun. Namun untuk faktor alam sedikit sulit untuk dicegah karena kita tidak tahu alam melakukan seperti apa. Hanya saja kita bisa melakukan pengobatan dengan cara menanam kembali dan sebagainya. Terima kasih.